Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik semua ya. Kiki apa kabar Ki? Baik ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Oke, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita hari ini, Ustaz mau mengecek dulu kehadiran kita. Apakah kita hadir semua hari ini? Hadir semua ya? Oke, alhamdulillah hadir semua. Dan sebelum kita mulai pembelajaran, kita terlebih dahulu berdoa. Kira-kira untuk apa berdoa sebelum belajar? Supaya apa? Kegiatan kita hari ini mendapat berkah dan ridho dari Allah. Oke, untuk hari ini saya minta kesediaan Tio untuk memimpin doa. Silakan diri. Saya pernah masuk di kelas ini dulu membahas masalah sholat. Kira-kira sholat itu rukun Islam yang keberapa? Ayo, rukun Islam yang keberapa? Oke, baik. Kita pertama rukun Islam itu kita bahas dulu. Rukun Islam yang pertama apa kira-kira? Membaca. Dua kalimat syahadat. Yang kedua, sholat. Berikutnya adalah yang pengen saya tanyakan, siapa yang masih ingat jumlah rukun sholat? Ayo, masih ingat jumlah rukun sholat ada berapa? Rukun sholat ada sebanyak berapa? 13. Dimulai dengan niat, diakhiri dengan salam. Itu tolong jangan dilupakan ya. Kalau kita berbicara tentang sholat, kalau kita mengingat tentang sholat, saya teringat sebuah hadis Rasulullah SAW. Ya, silakan. David baca hadis David. Faqala sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imadul din, faman afma faqad aqamat dina wa min taraka faqad adamat dina. Oke, baca artinya nak. Artinya, sholat itu tiangnya agama. Siapa yang mendirikan sholat, maka ia telah menegakkan agama. Dan siapa yang meninggalkannya, maka ia telah menghancurkan agama. Apa intinya dari hadis itu? Sholat adalah dia. Oke, kira-kira apa yang bisa kalian bedah daripada hadis tersebut? Apa yang bisa kalian ambil hikmah daripada hadis tersebut? Iya, jangan pernah meninggalkan sholat. Karena sholat itu apa? Kata Nabi, as-sholatu aimanul din. Sholat itu adalah tiangnya agama. Makanya kalian disekolahkan oleh orang tua kalian di pondok. Oke. Jadi intinya pada bab yang akan kita bahas ini, saya akan mengajarkan kalian bagaimana cara sholat itu dengan baik dan benar menggunakan adab. Sholat itu adalah bentuk komunikasi seorang hamba dengan Tuhannya. Bentuk komunikasinya kita kepada Allah. Allah itu siapa? Yang menciptakan komunikasi. Yang saya tanyakan, bagaimana perasaan kalian ketika sholat? Ya, oke, tenang. Alif, apa kira-kira perasaanmu Alif nur Ikram? Apa perasaanmu ketika sholat? Nyaman. Aduh, berikutnya kamu nak. Apa yang kamu rasakan ketika sholat? Nyaman. Oke, Fahri, apa yang kamu lakukan sebelum sholat? Apa persiapanmu kalau ketika kamu menghadap Allah itu? Apa yang kamu siapkan? Ya, yang kamu persiapkan kira-kira apa? Oke, bagus. Iya, berpakaian yang baik dan menutup aurat. Apa lagi kira-kira nak? Apa yang kalian persiapkan ketika kalian melaksanakan sholat itu? Kalau kita pengen pergi pesta, ya kita siapkan pakaian yang baik, sendal segala macamnya, pakai parfum segala macamnya. Ketika sholat apa kira-kira? Oke. Iya, berwudu. Sudah pasti. Apa fungsi wudu? Siapa yang tahu? Fungsi wudu? Ya, menghilangkan
hadas kecil. Kenapa kita ketika sholat harus dihilangkan hadas kecil? Karena itu salah satu. Kalau selesai sholat apa yang dilakukan? Nah, berzikir dan juga berdoa. Iya, bagus sekali. Oke, saya mengucapkan terima kasih kepada jawaban-jawaban dari anak saya. Sekarang saya pengen menampilkan di slide tentang materi kita. Nah, ini dah. Dulu kita adalah adab sholat. Oke, sebelum kita masuk kepada adab sholat itu apa-apa saja yang jadi pertanyaan di kita adab apa? Hah? Iya, kesopanan bagus. Siapa lagi kira-kira? Yang ini apa kamu bilang kita? Kesopanan. Adab sholat itu materi kita. Adab sholat berarti tata krama kita, sopan santun kita ketika sholat. Ya itu. Kita belajar dulu. Serta dapat menganalisis dan membiasakan adab sholat dalam kehidupan sehari-hari. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran apa saja? Satu, memahami pengertian adab sholat. Nah, itu yang menjadi pembahasan kita sekarang. Yang kedua, Menyebutkan adab-adab sholat. oke, itu yang kedua. Berikutnya, berikutnya kita masuk kepada pengertian dan adab sholat. Kenapa sholat perlu pakai adab? Karena kita bagus sekali jawabannya. Oke, tepuk untuk kalau kita. Karena kita berhadapan dengan Allah, makanya perlu adanya adab. Berhadapan manusia saja kita pakai adab, terutama kita berhadapan dengan Allah. Silakan tengok video, nanti akan saya tampilkan video. Kalian salin di buku di LKPD. Di LKPD ini lembar kerja peserta didik ini saya kasih satu. Nanti kalian salin apa saja isi video itu yang macam-macam adab sholat. Ya, silakan kalian salin sesuai dengan yang ada di video. Silakan Yahya bagikan kepada kawan-kawan. Oke? Simak videonya, dengarkan videonya. Nanti silakan kalian catatkan apa saja yang menjadi adab sholat itu. Ya? Silakan buat namanya masing-masing dengan namanya aja. Materi yang pertama adalah adab sholat. Sebelum membahas adab sholat, kita harus tahu dulu apa itu sholat. Adalah ibadah wajib bagi setiap muslim yang sudah balik dan berakal. Sholat pada hakikatnya adalah bentuk komunikasi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, banyak orang kurang bisa menikmati ibadah sholat. Hal ini bisa disebabkan beberapa hal. Di antaranya adalah karena ia menganggap sholat hanya rutinitas belaka. Dan yang terakhir, supaya kita khusyuk, Nabi memerintahkan sholatlah seperti sholatnya orang yang berpamitan dari dunia ini. Maksudnya, sholatlah seakan-akan ini adalah sholat kalian yang terakhir di dunia. Jadi tentang apa? Adab sholat. Silakan jawaban kalian ada sama kalian itu. Silakan kalian pertanyakan sama saya. Kira-kira apa yang perlu kalian pertanyakan di dalam adab sholat? Nah, yang pertama apa tadi? Menjaga waktu. Siapa yang bisa memahami menjaga waktu itu apa? Ayo, open your mind. Nah, buka pemikirannya. Menjaga waktu. Ya, dan batas-batasannya apa maksudnya itu? Apanya? Iya, oke, bagus sekali. Siapa lagi kira-kira? Iya, apa maksudnya itu? Artinya apa itu? Nah, terus? Iya, bagus. Siapa lagi kalau bisa jawab? Bagus sekali, keren. Ya, sebelah sini. Apa maksudnya itu? Nah, apa tadi? Membersihkan tempat sholat dan tempat sujud. Apa sih artinya maksudnya itu? Kayak yang bahas itu. Jangan sempat sholat di tempat yang najis. Iya, jangan sampai sholat di tempat yang ada najis. Apa lagi yang bisa kira-kira? Open your mind. Buka pemikirannya. Oke, lanjut yang ketiga. Apa yang ketiga adanya?
Sama-sama. Coba yang nomor 3. Memakai pakaian dosa yang terbaik. Memakai pakaian yang terbaik. Artinya apa itu? Kita ketika sholat memakai pakaian yang yang bagus. Jangan pula pakai baju compang cantik. Oke, saya ambil studi kasus seperti ini. Nah, saya akan menceritakan sebuah kasus. Menurut kalian soal apa yang saya ceritakan ini nanti gimana ya? Kita anggap Yahya. Yahya ketika itu pengen sholat zuhur di rumahnya. Pengen sholat zuhur ya, kalian ibaratnya rumahnya dari Nabi. Pengen sholat zuhur. Ketika sholat zuhur itu cuacanya panas sekali. Panas betul cuacanya. Yahya pakai sarung, habisnya pakai singlet saja. Terima tak sholat Yahya? Iya, diterima. Diterima sholat Yahya? Kenapa diterima? Ya, karena sudah begitu orang. Kira-kira apa yang kurang daripada sholat Yahya? Kurangnya apa doa? Berarti bisa ya? Ya, sah sholatnya? Sah saja, tetapi hadapnya kurang. Nah, itu yang perlu diketahui ya. Sholat harus memakai hadap. Apa lagi terakhir tadi? Menyesal serta bersedih. Menyesal serta bersedih. Apa artinya menyesal serta bersedih? Iya, satu berdoa kepada Allah, menyesal dan bersedih. Apa tadi? Meminta ampun, jelas. Karena yang pertama tadi apa tadi? Berdoa katanya. Yang habis itu kata kawannya tadi apa tadi nak? Meminta ampun ketika dalam sholat. Oke, itu apa dia? Minta kebahagiaan. Apa lagi kira-kira? Ayo, apa lagi? Kamu nak? Menyesal dan bersedih diri. Apa maksudnya? Khusyuk di dalam sholat. Apa maksud khusyuk? Kalian tahu arti khusyuk? Fokus. Oke, satu. Apa lagi? Dibedah lagi. Khusyuk itu apa? Tidak bermain-main. Oke, lanjut. Ayo. Bacakannya sholat terlebih dahulu. Iya, oke, bagus. Yang dipikirin di dalam sholat. Apa tadi nak? Yang dipikirin di dalam sholat. Iya, good. Terus jemaah dekat dengan orang-orang tua. Oke, bagus, mantap. Yuk. Oke, good. Oke. Lanjut, langsung bertanya. Tidak sholat di tempat yang berisik atau mengganggu kehusukan kita. Oke, bagus. Thank you. Iya, good. Lanjut. Tidak memikirkan apapun selain Allah. Oke, semangat. Lanjut. Pembacanya kebetulan. Oke, good. Menuliskannya ya, oke, good. Fokus saja berpikir tentang ini. Iya, fokus kepada isi sholatnya. Oke, Rizal. Oke, mantap, bagus. Apa nak? Tidak menghadap kiri kanan. Oke, good. Oke, keren banget. Tidak tergesa-gesa. Lanjut. Apa nak? Menenangkan diri. Oke, ini tadi beberapa tips supaya sholat khusyuk. Boleh saya luruskan? Ya, sebenarnya banyak cara untuk supaya sholat bisa khusyuk. Salah satunya adalah sampai tahu lagi kira-kira selain dari tadi memahami arti bacaan sholat. Ada berapa sih ada berapa sholat? Ada. Yang pertama, artinya apa tadi? Membaca jaga waktu dan batasannya. Artinya sholat di awal waktu. Yang kedua apa? Bersihkan dan merapikan salat. Artinya apa? Artinya apa? Bersih-bersih dulu sebelum sholat. Yang ketiga apa? Memakai pakaian bersih. Yang rapi, yang bersih, tidak ada penajis. Yang keempat, menyesal dan serta bersedih. Yang terakhir apa? Dalam sholat. Kita ada pertanyaan tak dari situ. Jadi 1 sampai 5 itu. Apakah benar-benar sudah paham? Saya maunya materi yang hari ini kita pelajari kalian praktekkan dalam kehidupan nyata. Oke, kalau sudah paham semua, tepuk tangan untuk kita semua. Kalau sudah paham, saya bagi kita menjadi kelompok. Nanti saya tugaskan untuk kita praktek di masjid.
prakteknya praktek sholat. Silakan kalian berembuk sesama kalian. Nanti kalian kan pengen presentasi ya, presentasi nanti di masjid. Silakan kalian berembuk sesama kaliannya. Bagaimana presentasi kalian nanti menarik di Lah. Sholat aja, sholat salah selesai. Saya cuma nengok kehusukan kalian, memperhatikan ada sholat atau tidak. Baiklah, waktu diskusi sudah habis. Mari sama-sama kita ke masjid untuk melaksanakan praktek sholat ya. Nanti silakan dipimpin sama ketua kelompoknya masing-masing untuk ke masjid. Oke, baiklah, alhamdulillahirobbilalamin. Setelah Bapak perhatikan, setelah Ustaz perhatikan, dari semua kegiatan kita, baik di kelas maupun di masjid, ini closing ya, baik di masjid, semuanya rata-rata sudah mencapai targetnya. Ya, saya sangat merasa bangga memiliki anak-anak seperti kalian yang bisa mengambil materi setiap materi yang saya sampaikan dengan baik dan benar. Oke, dari program pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Adab sholat adalah sopan santun ataupun tata krama ketika menghadapi Allah. Apa tadi adab sholat? Ada berapa adab sholat? Oke, yang pertama. Oke. Setelah kita mempelajari adab sholat ini, saya menjadi sebuah pertanyaan. Mari kita renungkan bersama. Apakah sholat kita selama ini sudah menerapkan adab-adab di dalam sholat? Ya, jawabannya ada di hati masing-masing. Artinya apa? Kalau rasanya kalau sholat kalian belum menerapkan adab sholat, kedepannya harus menerapkan adab sholat. Jadi seperti itu. Menurut kalian bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan atau membosankan? Alhamdulillahirobbilalamin. Baiklah, untuk kegiatan selanjutnya kita akan melaksanakan asesmen sumatif. Asesmen sumatif itu adalah asesmen ujian di akhir bab ya. Silakan untuk ujian akhir bab, saya minta waktunya cuma 10 menit ya. Nah, dari
Alhamdulillah selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya juga mohon maaf lahir dan batin jika selama proses pembelajaran ini terdapat kesalahan-kesalahan saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf lahir dan batin. Di pertemuan berikutnya, Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas Rasul Ulul Azmi, Nabi Ulul Azmi. Oke, terima kasih sekali lagi perhatiannya. See you next time insyaallah. Kita tutup pertemuan ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.